Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Faslun radiyallahu ankum. Qala radiyallahu ta'ala anhu wa ardah عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya, yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pengurusnya, wabil khusus Mi'alwi Albar mata Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wal Ustadz Irsyad Pak Dr. Abdurrahman wa jami'ul hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai ke hadis 331 ya, hadis 331 yang ada di dalam kitab Mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Ringkasan dari Sahih Al-Bukhari. Hadis ini dari Sayyidina Anas Ibn Malik. Beliau menyatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Ketika sujud, posisi yang terbaik adalah posisi yang tengah, tawassut. Tangan tidak terlalu dibentangkan, terlalu jauh, juga tidak terlalu rapat. Fis sujud. Jadi semua perkara yang di tengah itu pasti baik. Sebagaimana Allah sifati umat Islam dengan umat pertengahan. Umat wasata wa ja'alnakum ummatan wasata. Qala qail khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara yang di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak ifrat, tidak tafrit. Semuanya. Sebagian mufassirun, para ulama tafsir, menafsirkan firman Allah, wa ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan umat Islam sebagai umat moderat, umat yang pertengahan. Itu dikomparasikan kepada agama yang menisbatkan kepada ahlil kitab, Nasara wal Yahud. Islam berposisi di tengah, di antara syariat yang ada dari syariat ahlul kitab Nasara dan Yahudi. Contoh, wanita yang haid, menstruasi, syariat yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, wanita tersebut kotor. Maka ketika ada wanita yang haid, menstruasi, itu mereka keluarkan dari rumah. Mereka sudah sediakan satu rumah khusus yang jauh dari rumah tempat tinggal mereka. Jadi diasingkan wanita tersebut di rumah itu sampai kapan? Sampai tiba masa suci, baru dia bisa kembali ke rumahnya. Nah, ini juga gulu, ekstrim kanan. Ekstrim kanan. Gulu. Atau bahasa agama kita disebut dengan ifrat. Disebut dengan ifrat.
Kemudian Nasrani terbalik. Jadi kalau Yahudi, jangankan disentuh, satu rumah saja tidak bisa. Makan bersama tidak bisa wanita yang haid, karena dianggap dalam keadaan junub, tidak suci. Mereka asingkan. Dan hukumnya haram disentuh atau dijima bagi suaminya. Diasingkan. Ahlul kitab Nasrani terbalik. Wanita yang menstruasi bisa disetubuhi oleh suaminya. Tinggal serumah dan bisa disetubuhi. Ini ekstrim kiri. Yahudi ekstrim kanan, Nasrani ekstrim kiri. Yang satu berlebihan, yang satu teledor, kurang. Di mana posisi Islam? Di tengah. Wanita yang haid, walaupun dia tidak suci, tidak berarti dia kotor dan diusir. Tapi dibatasi ibadah-ibadah yang biasanya dia lakukan di masa suci tidak bisa dilakukan. Sholat tidak bisa, puasa juga tidak bisa. Bahkan seorang ulama Mesir bernama Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi menyatakan wudu pun tidak sah. Wanita yang haid mau wudunya gak sah, karena dalam keadaan tidak suci. Diharamkan untuk menyentuhnya, untuk berhubungan secara biologis kepadanya. Nah, Islam posisinya di mana? Di tengah, di antara ifrat wa tafrid, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Itu salah satu contoh. Dan ini sudah dibuat kaidah oleh Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga seorang pakar ilmu etika Islam bernama Ibnu Maskawih. Mereka membuat rumusan yang namanya At-Tariqah Al-Wusta atau An-Nazariyah Al-Wusta. Sikap terbaik seorang muslim itu, seorang mukmin itu, dia selalu memposisikan dirinya di posisi tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi dia moderat di tengah. Contoh yang dibuat oleh ulama-ulama tersebut, ekstrim kanan kita ambil sifat pemberani, syaja'ah. Dan ini sifatnya para nabi, sifatnya kaum mukminun. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas wa kana aqdamahum fil qital. Ulama mengatakan Nabi adalah manusia yang paling berani. Saking beraninya Nabi, ketika terjadi peperangan, posisinya Nabi kita Muhammad SAW selalu yang paling terdepan ketika menghadapi musuh. Nah, kalau ekstrim kanan di dalam masalah keberanian, jatuhnya sifat yang jelek. Ekstrim kanan artinya apa? Gulu. Artinya apa? Ifrat. Terlalu berani, jadinya tahawur. Apa itu tahawur? Nekat. Nekat sifat yang tercela. Berani itu harus di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, yang sekiranya jika dia meninggal dunia, Allah berikan penghormatan kepadanya. Itu baru berani. Tapi kalau nekat tanpa dipikirkan setelah matinya dia, ketika dia nekat sehingga mengorbankan dirinya dan tidak dalam wilayah kebaikan, bukan dinamakan berani, namanya tahawur, nekat. Itu ekstrim kanan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menyatakan hal itu dengan larangan.
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, Allah larang. Terlalu nekat. Sesungguhnya Allah sangat sayang pada kalian. Di ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Itu tahawur. Ekstrim kiri jelek juga. Kurang apa? Pengecut, jubun. Jelek. Terlalu berani jelek. Tidak berani juga jelek. Terlalu berani ekstrim kanan, ifrat. Tidak berani pengecut ekstrim kiri, dua-duanya jelek. Beraninya di mana? Di tengah. Kalau sifat pengecut itu ada satu dosa besar disebabkan oleh sifat pengecut, lari dari medan perang. Al-firaru minal jahd min kabairi dzunub. Lari dari medan perang termasuk dosa-dosa yang besar. Nabi juga berdoa di dalam riwayat yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya, ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan kikir. Nah, di tengah-tengah itu pasti baik. Contoh kedua, sakhaun. Sifat dermawan itu posisinya di tengah. Sakhaun atau judun. Ekstrim kanannya ifrat atau gulu, terlalu berlebihan di dalam dermawan. Jadinya apa? Israf, boros. Dia berikan tanpa tahu nih kemana hartanya dia berikan. Dia habiskan tanpa diatur dengan manajemen yang baik. Akhirnya yang terdekat, yang wajib dia nafkahi, kekurangan. Istrinya, anaknya. Uang yang ada dia habiskan semuanya di luar. Menurut Ibnu Maskaweh dan Al-Imam Al-Ghazali, ini tidak baik. Terlalu berlebihan. Jatuhnya apa? Israf. Israf itu boros atau berlebihan. Semua perkara yang berlebihan itu tidak baik di dalam sikap dan amalia. Di dalam masalah makan, Allah mengatur. Makanlah, minumlah. Tapi dikatakan wala tusrifu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Kemudian terlalu hemat, tidak dermawan, terlalu hemat, jadi ekstrim kiri. Jadinya apa? Kikir, bukhlun, juga tidak baik. Nah, sakhaun di tengah-tengah. Posisi dermawan itu di tengah-tengah. Wakis ala dzalik ala jami' sifat. Sisa kita kiaskan dengan sifat-sifat lainnya seperti itu. Dalam masalah ibadah juga demikian. Ibadahnya berlebihan, terlalu banyak, Nabi melarang. Terlalu memaksakan ibadah sampai muncul sifat bosan dalam ibadah. Kita mengatur ibadah yang dimana pertengahan tapi berkualitas, dibanding memaksakan tapi menghasilkan sifat bosan dan nanti ditinggal ibadah tersebut. Itu dalam hadis Nabi katakan, Allah Ta'ala innallaha la yamul hatta tamullu. Kata Nabi, jangan berlebihan di dalam melakukan segala sesuatu termasuk ibadah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak pernah bosan dengan ibadah kalian, tapi kalian yang akan menjadi bosan. Itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan tengah itu paling baik. Dan ini juga berlaku di dalam pemikiran agama. Pemikiran agama Islam, kita posisinya di tengah. Itu yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, itu mereka di tengah.
Ya Abu Hasan Asy'ari menyatakan la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah abada. Saya tidak berani mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Jadi tidak mudah mengkafirkan orang yang sudah Islam. Kalaupun ada yang salah yang bisa menyebabkan dia kafir, itu ditentukan salahnya pada waktu itu saja, tidak dipukul rata, tidak langsung mengatakan dia kafir. Diajak tobat dulu, dan kesalahannya itu saja yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Makanya ahli sunnah itu tawassut, dia posisinya di tengah, ahli sunnati wal jamaah, baina ifrat wa tafrid. Di sini Nabi katakan dalam sujud juga pertengahan, jangan terlalu lebar tangannya, jangan terlalu rapat. Sama posisi berdiri. Posisi berdiri, coba perhatikan di dalam kitab Irsyadul Ibad ditulis oleh Syekh Zainuddin Malabor. Di situ beliau jelaskan posisi kaki ketika berdiri di dalam solat. Ketika kita berdiri dalam solat, posisi kaki yang paling baik itu di antara dua kaki, sibrun, satu jengkal antara kaki kanan dengan kaki kiri. Itu pertengahan tuh, sibrun. Ini namanya sibr dalam hitungan biasa dalam kitab fikih itu. Mereka tidak sebut pakai meter, gak pakai sentimeter. Ini kira-kira sibrun ini dinamakan ini sibrun, dia 20 cm atau 15 cm. Namanya sibrun. Kalau begini namanya fatrun. Jempol ujung dengan ujung jari. Kemudian kalau begini, ujung jari ini dengan hidung, namanya alwar. Itu masuk hitungan juga, alwar. Ini shibrun. Kemudian ini fatrun. Kemudian begini, ujung jari ke hidung, namanya alwar. Kemudian begini sampai ke sikut, ujung jari sampai ke sikut, itu disebut zira', satu zira'. Kemudian dibentangkan kedua tangan, ujung jari kiri dan ujung jari kanan, namanya apa? Al-ba' atau ba'un. Nah, dalam kitab fikih itu jadi hitungan jarak. Posisi berdiri ketika sholat yang paling terbaik kata Syekh Zainuddin Al-Malabor, shibrun. Terlalu rapat kurang baik, terlalu lebar juga tidak baik. Dia di tengah, satu jengkal. Jadi tawasud itu dia berlaku di dalam semua aspek dalam agama kita. Memang ada yang gulu berlebihan itu di dalam cinta itu yang boleh. Berlebihan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad boleh. Itu dikecualikan. Kalau masalah mahabbah dikecualikan, karena cinta itu gak ada batasan. Kemudian kemuliaan Allah, kemuliaan Nabi Muhammad juga tidak ada batasan. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah tidak ada batasan. Maka cintanya kepada Allah dan kepada Rasul itu adalah cinta yang gulu. Cinta yang berlebihan dibolehkan. Kepada Allah malahan harus berlebihan cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah harus berlebihan. Contoh, di dalam hadis Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma." 3 perkara yang jika ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? Ia jadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala sesuatu yang ada. Berarti cintanya harus lebih, harus gulu. Kalau cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tapi kalau cintanya selain kepada Allah dan Rasulullah dilarang berlebihan. Dilarang berlebihan.
Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasul itu berlebihan, itu lebih baik, bahkan diperintahkan. Hadis yang lain Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan aku lebih ia cinta, melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia, bahkan melebihi dirinya sendiri. Berarti cinta ini apa namanya? Gulu. Cintanya ekstrim kanan. Tapi ekstrim kanan ini terpuji dalam perkara cinta. I'tadilu fis sujud wala yabsut zira'aihi kal kalb. Kemudian ada larangan setelahnya. Yang pertama tadi perintah, fi'ul amr, ya, tawasutlah, moderatlah, sedanglah sikap kalian di dalam sujud. Perintah, ada kata lah kan perintah. Yang kedua larangan, wala yabsut, jangan kalian ketika sujud zira'aihi kal kalb, kedua tangannya itu seperti kedua kaki depannya anjing ketika duduk. Gimana sih? Dia menempelkan. Jadi sujudnya menempelkan semuanya ini ke lantai. Itu kan posisi seperti anjing. Anjing ketika duduk seperti itu. Ini larangan berarti. Kemudian diteliti oleh ulama dalam ilmu usul fikih, larangan dua kemungkinan sifatnya. Larangan dua kemungkinan. Larangan sifatnya haram atau larangan sifatnya makruh. Sama seperti perintah. Perintah ini juga dua kemungkinan, bisa perintah sifatnya wajib, bisa perintah sifatnya sunnah. Disinilah perannya ulama. Makanya kita gak bisa lepas dari para ulama, para fuqaha, mereka yang mengerti begitu. Kita gak paham. Contoh saja seperti ini larangannya sifatnya apa nih? Haram atau makruh? Gak bisa kita simpulkan. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan para fuqaha. Mereka tahu dari mana? Mereka menguasai semua nas Al-Quran 30 juz dengan asbabun nuzulnya, dengan perangkat-perangkatnya, juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan satu subtema, itu mereka kuasai semuanya. Baru bisa mereka keluarkan kesimpulan hukum. Jadi kitab-kitab fikih itu bukan karya ulama. Ini sekarang dibenturkan seakan-akan kitab fikih itu hasil ijtihad para ulama. Benar, ijtihad sebagian masalah, tapi tidak lepas dari kaifiyah, cara yang sudah diajarkan dengan tuntunan nas. Dan banyak masalah berdasarkan nas. Ternyata diteliti larangan ini bukan sifatnya haram, tapi makruh. Seandainya ada orang sujud, kemudian tangannya itu seperti di mana posisi anjing ketika duduk, maka hukumnya itu makruh. Tidak membatalkan sholat, tapi perkara yang tidak baik. Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Definisi makruh disebutkan, ya kalau kita tinggalkan perkara tersebut dapat pahala. Kalau kita buat tidak mendapat dosa, maka kita tinggalkan saja cara seperti itu, dapat pahala. Karena meninggalkan makruh masuk ke dalam wilayah sunnah. Kita melakukan sesuatu sunnah Nabi. Kemudian Nabi katakan, fa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih fa innama yunaji rabbah. Apabila seseorang itu meludah, maka jangan meludah di bagian depannya dan di bagian kanannya. Sesungguhnya dia sedang munajat kepada penciptanya. Memang di zaman Rasul masjidnya itu hamparan pasir dan tanah, jadi tidak lantai. Baru kemudian faktor keadaan geografis pada waktu itu, banyak orang-orang yang masuk Islam tapi tinggalnya jauh dari kota Madinah. A'rabiyun disebut dengan A'rabiyun, orang-orang Arab yang tinggalnya di gurun pasir.
Kadang-kadang mereka tidak mengetahui bagaimana etika-etika Islam, karena mereka tinggalnya di gurun pasir. Datang mereka meludah, lagi sholat meludah. Itu. Bahkan di awal-awal keislaman ini banyak yang belum mengetahui cara sholat yang benar. Itu ketika lagi sholat ada yang datang kasih salam. Bisa bayangkan lagi sholat, ini kawannya datang ngasih salam ke dia, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, lanjut. Karena masih awal keislaman, ini pendidikan belum mereka terima secara utuh. Nah, termasuk juga mereka ketika posisi sholat meludah. Itu hal yang biasa di zaman itu, meludah. Ada meludah ke depan, ada ke kanan, ada ke kiri. Bahkan sampai setingkat bukan meludah, buang air kecil dalam masjid. Itu ada orang Arabiun datang, disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam bi Syarhil Umdatil Ahkam. Ada seorang Arabiun datang ke masjid Nabi, kemudian dia rasa buang air kecil, langsung dia kencing di sudut masjid, di dalam masjid kencing. Maka sahabat-sahabat Nabi menyaksikan hal itu, mereka mengingkari itu. Datang menghampiri orang tersebut, marah. Ketika Nabi melihat ini beberapa sahabatnya sudah menghampiri orang itu dan mereka marah kepada orang itu, Nabi tahu orang ini tidak faham. Dia tidak tahu. Yang dia tahu ya sudah, kalau tanah ya bisa kita kencing di situ. Padahal dia tidak tahu itu masjid. Nabi menghampiri mereka. Dan Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, da'auhu. Subhanallah. Mereka lagi marah, Nabi katakan biarkan dia. Dia menuntaskan dulu kencingnya, kata Nabi. Jangan dulu marah. Itu Dr. Syekh Ali Jum'ah, mufti, mantan mufti Mesir, mengatakan waktu itu Nabi memperhatikan kesehatan orang itu. Karena orang ketika lagi kencing tiba-tiba ditahan, itu bisa menyebabkan penyakit ginjal, gagal ginjal. Nabi tidak mau itu terjadi. Nabi biarkan dia kencing dulu, jangan kalian larang. Selesai kencingnya, dituntaskan kencingnya, Nabi perintahkan mereka, amarahum bidalwin minal ma' fa uhriq alaih. Ambilkan satu ember air, kata Nabi. Kemudian siramkan di atas kencing tersebut. Diambil istinbat hukum oleh para fuqaha. Oh, berarti najis ini namanya najis mutawasita, yang hanya bisa dihilangkan dengan dialirkan air di atasnya, gak cukup dipercikkan. Karena sahabat menyaksikan Nabi pernah menggendong anak laki-laki dan anak perempuan yang usianya di bawah 2 tahun. Sahabat menyaksikan itu. Anak laki-laki, Allah sengaja membuat anak itu kencing. Bukan berarti anak itu kencing, berani kencing di pahanya Nabi, enggak. Walaupun mereka bayi, mereka kenal Nabi Muhammad. Karena banyak anak-anak sahabat yang masih bayi, disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub, disodorkan di hadapan Nabi. Nabi tanya kepada bayi tersebut, man ana, wahai bayi, siapa saya? Allah izinkan bayi itu berbicara, mengatakan anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Nah, ini cuma simulasi biar ada hukum yang keluar. Sama seperti Nabi lupa rakaat sholat, bukan Nabi lupa, Allah yang mengatur biar keluar hukum sujud sahwi. Allah izinkan ini bayi kencing biar keluar hukum menghilangkan najis mukhaffafah, najis ringan. Yang bayi laki-laki kencing di paha kanan Nabi, bayi perempuan kencing di paha kiri Nabi. Dua-duanya di bawah 2 tahun. Antum bisa baca di kitab Bulughul Maram, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijriah. Riwayat ini ada dalam kitab tersebut. Setelah dikencingi, Nabi katakan begini, lil gulam yurash walil jariyah tugsal. Anak laki-laki ini kencingnya najis, bisa dihilangkan dengan memercikan air. Anak bayi laki-laki.
Jadi kalau kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan, hanya ASI saja, itu dia najis mukhaffafa, najis ringan. Ringan dinamakan ringan karena menghilangkannya mudah. Makanya namanya najis ringan. Cukup percikan, hilang. Baunya sudah hilang, warnanya sudah hilang, suci. Tapi yang bayi perempuan Nabi katakan tuksal, disiramkan air, beda, nggak bisa dipercikan. Jadi bayi kencing bayi perempuan dia bukan najis mukhaffafa, dia mutawassithah. Tapi kalau kencing bayi laki-laki dia mukhaffafa, karena memang baunya lebih kuat, warnanya lebih sulit hilang. Itu sudah dibuat riset oleh para fuqaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gak perlu riset, langsung wahyu Allah kasih tahu anak laki-laki begini, perempuan, gak perlu diriset, karena hasil riset pasti sudah ada di dalam ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah ini mereka meludah, ini Arabiyun dia kencing dalam masjid. Nabi perintahkan ambil 1 ember air, disiram di atasnya, fa uhriq, makna uhriq ay suqiya alaih, dituangkan di atasnya, hilang najis. Yang kencing ini diterangkan oleh Nabi dengan santun, karena dia tidak tahu. Nabi tanya namanya siapa, tinggal di mana, dia jelaskan. Kemudian Nabi terangkan, wahai saudaraku, ini masjid, tempat suci, tidak boleh ada kotoran, najis dan seterusnya. Ini tempat untuk ibadah kepada Allah. Subhanallah, dia terima itu nasihat, karena Nabi sampaikan dengan santun, dengan baik. Tapi yang di sekeliling Nabi sahabat emosi, wajahnya menampakkan marah. Akhirnya A'rabiyun ini karena sudah mendengarkan penjelasan Nabi begitu santun, begitu indah, dia menerimanya. Kemudian dia mengangkat kedua tangan, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamman ma'ana. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad, tapi orang-orang yang bersama kami jangan kau rahmati. Karena dia lihat yang lain marah, tapi yang santun hanya Nabi SAW. Itu. Kemudian Nabi ajarkan lagi kepadanya, kalau doa jangan seperti itu. Doalah, rahmatilah kepada seluruh saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Itu. Jadi mereka meludah. Nah, Nabi melarang di sini. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Kalau meludah, jangan di bagian depan dan di bagian kiri. Kanan, mohon maaf. Depan dan kanan, tapi meludahlah di bagian kiri. Itu satu riwayat ditambah meludah di bagian kiri. Tapi riwayat lain mengatakan larangan berlaku mutlak, tidak boleh meludah. Awal-awal boleh. Yang penting jangan di depan dan di kanan. Kalau ada orang di kiri tidak boleh. Tapi setelah itu larangannya sifatnya mutlak sampai sekarang. Mau masjidnya ada lantainya atau pasir, selama sudah dibangun masjid sudah dilarang meludah, dan termasuk dosa besar meludah di dalam masjid. Ada riwayat yang lain, larangan ini juga menyatakan Allah ada di depan ketika sholat, makanya janganlah kalian meludah ke depan. Fir riwayah, ketika lagi sholat jangan kalian mengantuk, jangan menguap di dalam sholat, karena di depan kalian ada Allah. Ini hadis-hadis yang sifatnya mutasyabihat. Ada kelompok-kelompok yang itsbatul jihad. Hadza bahsul masail al-i'tiqadiyah. Kita bahas masalah i'tiqad, keyakinan, ini penting. Dan ini harus dipegang nih, keyakinan ini. Ya, dipegang sampai meninggal dunia. Karena ini hadis nanti muncul banyak tafsiran. Jangan menguap, karena Allah ketika kalian sholat, Allah di depan kalian. Ketika kalian menguap, Allah akan pergi. Berarti dia itsbatul jihad. Ini menetapkan arah, Allah ada di depan. Secara teks, ini secara teks dimaknai seperti itu. Tapi di dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, kita harus tahu tuh yang namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu
ilmu sastra bahasa Arab, itu hal yang biasa di dalam bahasa, khususnya bahasa Arab. Uslubnya itu ada yang sifatnya hakiki, makna teks, tapi ada yang sifatnya majazi, kiasan. Makanya biasanya ditakwil ilmunya Allah itu mengetahui kalian lagi sholat, seakan-akan Allah ada di depan. Makanya ihsan itu Nabi pakai kata ka'annaka, bukan benar-benar melihat di depan, enggak. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kalian menyembah kepada Allah seakan-akan. Berarti apa? Perumpamaan saja, bukan sesuatu yang hakiki. Diumpamakan, seakan-akan. Anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Kalau memang kau tidak bisa melihatnya, maka yakinkan bahwa dia melihatmu. Jadi posisi solat Allah di depan itu bukan Allah ada di depan kita dengan zatnya, bukan. Ada satu kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini ulama salaf abad kedua sampai ketiga Hijriah beliau, bernama Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau lebih dahulu dari Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidiyah, lebih awal beliau. Beliau bermazhab Hanafi. Jadi beliau adalah salaf, belajar kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi awal. Beliau katakan begini, ini jadi pegangan kita nih. Gak boleh isbatul jihad, gak boleh kita menetapkan arah bagi Allah, gak boleh. Kalau kita menetapkan Allah itu punya arah, di depan, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, maka posisi Allah layaknya makhluk yang butuh dengan arah. Beliau katakan begini, la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. La tahwihi al-jihatu sittu. Allah tidak terliputkan oleh 7 arah, 6 arah. Jihatu sittu, 6 arah. Jadi Allah itu tidak terikat dengan 6 arah. 6 arah: kanan 1, kiri 2, depan 3, belakang 4, atas 5, bawah, di bawah 6. Jadi Allah tidak itu di kanan tidak, di kiri tidak, di depan tidak, di belakang tidak, di atas tidak, di bawah tidak. Selatan, utara, timur, barat, atas, bawah, 6. Ini Allah tidak masuk ke situ. Hukum arah itu tidak terkena kepada Allah, tidak terikat kepada Allah. Itu pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi dan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Kasairil mubtada'at, sebagaimana kelompok-kelompok yang menetapkan arah bagi Allah. Di situ beliau katakan ada kelompok-kelompok dari firqah Islam itu menetapkan Allah memiliki arah, sehingga diartikan Allah turun ke bumi, ya turun. Habis turun naik. Yanzil wa ya'ruj, turun dan naik. Kemudian diartikan Allah di dalam goa bersama Nabi. La tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini ketika Nabi di dalam goa. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka di sini jadi tanaqud fil i'tiqad, kontradiktif di dalam akidah. Karena beberapa firman menyatakan Allah di arsy, Allah mengurus perkara di langit, Allah ada di dalam goa bersama Nabi. Kalau ada 3 orang, ada yang keempat Allah. Allah di saat sujud, hadis Nabi. Maka di mana Allah sebenarnya? Di tempat sujudkah? Di dalam goa kah? Di atas langitkah? Di arskah? Ternyata takwil
hal-hal yang sifatnya demikian itu ditakwilkan oleh ulama-ulama salaf, ilmunya Allah. Allah mengetahui Nabi di dalam gua dan Allah bersama. Pangkat bukan tempat. Pangkatnya Nabi bersama Allah, bukan tempatnya Allah bersama Nabi di dalam gua. Seperti kita sujud bukan Allah di tempat sujud, tapi derajat kita itu dekat dengan Allah pada waktu itu. Bukan Allah di tempat sujud. Di ayat yang lain Allah lebih dekat dari urat yang ada di leher kita. Maka banyak tempatnya Allah berarti. Betul tidak? Ada di ulat leher, ada di langit, ada di arsy, ada di dalam goa, ada di setiap orang. Karena ayat mengatakan kalau ada 2 orang, yang ketiga Allah. Kalau yang ketiga, yang keempat Allah. Oh berarti bertabrakan ini. Maka mereka meyakini, oh ini maknanya bukan hakiki, bukan makna teks, tapi kiasan, majasi. Maka diartikan, oh ilmunya Allah. Nah saya buktikan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, itu menyatakan pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan li kudratihi wala makanan li dhatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Sayyidina Ali punya akidah seperti itu. Kemudian doa dari Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Husain, ini diabadikan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, juga ditulis oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan di dalam kitab-kitab akidah lainnya seperti kitab Abu Ishaq Isfarain dalam kitabnya At-Tafsir Fid Din. Apa doa beliau? Anta Allah alladzi la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh satu tempat manapun. Doanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Di dalam hadis juga bimakna hadis Nabi, Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu ada, dan adanya Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Bukankah sesuatu apapun termasuk juga tempat? Tempat itu sesuatu bukan? Suatu tempat, sesuatu. Hadza sifatnya mutlak laisal muqayyad. Ini sifatnya mutlak, gak dibatasi. Tanpa alif lam, nakiro maknanya apa? Syamil, sesuatu secara mutlak. Apapun itu Allah tidak butuh. Termasuk tempat. Kita baca di surat Al-Ikhlas yang pangkatnya kata Nabi, Kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Kul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kita baca Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Ay makna Allahu somad ditafsirkan oleh sahabat Abu Hurairah. Arti Allahu somad annahu atau innahu la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Arti as-somad, sesungguhnya dia Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, namun segala sesuatu yang butuh kepadanya. Nah, termasuk Allah tidak butuh yang namanya tempat. Allah tidak butuh yang namanya waktu. Kita makhluk butuh waktu dan tempat. Ini doa-doa dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ada satu ulama sufi bernama As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Di dalam kitab hikam beliau mengatakan begini, Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makanin. Puncak ma'rifat kepada Allah, puncak pengenalan kepada Allah adalah meyakini bahwa adanya Allah tanpa bagaimana dan tanpa tempat.
Bagaimana? Allah itu bagaimana? Gak bisa dibagaimanakan Allah. Allah di mana? Gak bisa dimanakan Allah. Orang Yahudi datang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Aina Allah?" Di mana Allah? Disebutkan dalam kitab At-Tafsir. Di mana Allah? Innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah itu di mana. Datang lagi bertanya, kaifa Allah? Bagaimana Allah? Innal ladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Sudah, itu sudah pemahaman yang sudah diajarkan oleh para salaf terdahulu. Salaf semua nih, salaf solihin. Kemudian masalah ludah, tadi kita bahas masalah akidah. Sekarang kita bahas masalah fikihnya, hukum fikihnya. Ma hukmuha ahia najisatun au tahiratun. Di mulut kita ini ada 4 cairan. Ada ludah. Apa lagi? Lendir. Ada yang namanya liur kalau tidur. Ya. Ada yang darah yang ada di gusi. Kita harus tahu rincian hukumnya ini. Ini karena berkaitan dengan masalah solat dan masalah puasa. Karena ini sedang bahas ludah, kita bahas kalian 4. Ini saya simpulkan dari 3 kitab. 3 kitab saya simpulkan. Pernah saya buat rangkuman tentang masalah ini. Di 3 kitab, pertama kitab berjudul Mughnil Muhtaj, karya Imam Khatib Syarbini. Kitab kedua berjudul Nihayatul Muhtaj, karya Imam Romli. Kitab ketiga berjudul Tuhfatul Muhtaj, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. 3 kitab ini menjelaskan kitabnya Imam Nawawi berjudul Minhajut Thalibin. Pertama, air ludah. Suci apa najis? Air ludah. Air ludah itu yang keluar di bagian otak kepala kita atau bagian dada, atau yang masih menempel di tenggorokan. Dan dia ciri-cirinya masih bening. Dia bening, putih, tidak terlalu bau. Nah, hukumnya ijma di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya suci. Air ludah hukumnya suci. Kemudian yang kedua, lendir. Beda dengan air ludah, lendir. Lendir itu kan dia seperti ingus. Sama, lendir nih dengan ingus itu sama. Satu jalur sudah, cuma dia lewatnya satu di hidung, satu di... Tapi dia berasal dari tempat yang sama. Lendir ini dilihat. Lendir ada 2 macam kata fuqaha. Ada lendir yang dia keluar dari kepala, dia sumbernya dari kepala, atau dari dada, paru-paru. Ya. Dia hukumnya seperti ludah suci. Tapi kalau ada lendir yang dia bersumber dari perut, itu dia keluar, lendir itu najis. Bedanya di mana? Dari bau. Ada lendir yang normal itu tidak terlalu bau. Baunya dibanding dengan yang keluar dari perut, yang di perut itu bau. Biasanya posisi terlentang itu keluarnya lewat perut. Maka kalau yang keluar lendir berasal dari perut ini, ciri-cirinya bau busuk, warnanya juga agak sedikit berbeda dengan lendir yang umumnya, dia statusnya najis. Kemudian yang berikut, darah yang ada di gusi. Darah jelas najis. Darah najis. Artinya kalau seseorang keluar darah bergusi, dia wajib membersihkan mulutnya. Kenapa? Di dalam mulutnya ada najis. Kalau dia tidak menghilangkan, hukumnya haram. Kecuali gusi yang memang sudah sering berdarah, dia punya penyakit, kasihan. Bukan satu hal yang jarang terjadi, memang sudah penyakit.
maka dimaafkan oleh syariat kita. Seandainya dia sholat keluar lagi darah, dimaafkan. Karena memang sulit dihindari, dia kena penyakit itu terus menerus. Tapi kalau jarang-jarang, tahu-tahu keluar darah, najisnya tidak dimaafkan itu. Lagi sholat misalnya keluar banyak, maka dia membatalkan. Beda kalau memang penyakit ini sudah berlangsung lama, dimaafkan. Bisa difahami ya? Yang keempat apa? Saya istilahkan liur saja biar lebih mudah dipahami. Nah, biasa kalau tidur berbalik keluar, nah itu ciri-cirinya sudah jelas. Baunya busuk, betul tidak? Baunya busuk, warnanya juga agak aneh dengan air liur normal. Itu najis. Makanya jangan biasakan sholat pakai baju tidur. Apalagi sholat subuh. Tidur malam, baju dalam sekalipun, khawatir kita lagi tidur kan tidak sadar. Mungkin ada liur itu, dia jatuh, mengalir kena pakaian kita. Kita sholat pakai baju dalam itu, kita tutupi dengan baju sholat, tapi baju dalamnya sudah terkena najis, sholatnya gak sah. Dipisahkan baju tidur dengan baju sholat, khususnya sholat subuh. Karena liur itu najis. Beda dengan ludah. Ludah suci. Memang ada pendapat dari Ibrahim An-Nakhi, ulama salaf, mengatakan ludah kalau di dalam masih suci, tapi kalau sudah dibuang keluar jadi najis. Cuma pendapat ini pendapat yang tidak populer di kalangan fuqaha. Ludah mau di dalam maupun di luar suci, itu yang kesimpulan secara keseluruhan. Jadi sudah jelas ya itu. Sekarang masalah puasa. Puasa ini kan sering terjadi nelan ludah. Pertama, menelan ludah ketika lagi puasa itu tidak mengapa. Walaupun dia kumpul ludah sebanyak-banyaknya dalam mulut. Dia telan, tidak membatalkan, tapi makruh. Tidak membatalkan ludah. Terkecuali ludah yang sudah keluar dari mulut. Dia buang ludah, keluar, dia tarik lagi, telan, batal. Karena sudah keluar dari mulut. Tapi kalau masih di dalam, ludah itu tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama, ludah. Yang kedua, lendir. Nah, lendir dalam masalah ini beda. Kalau lendir sudah keluar sampai di mulut kita, kemudian kita telan, batal puasa kita. Kecuali lendirnya masih di bawah tenggorokan. Kita bisa rasakan itu. Ada lendir di bawah sini. Kita telan gak batal. Kalau sudah lewat makharijul huruf kho dalam kitab I'anatut Talibin, kalau kita baca huruf kho itu kan tahu tuh posisinya. Kho. Lewat dari situ lendir, kita telan, batal puasa kita. Tapi kalau tidak lewat dari makharijul huruf kho, dia di bawahnya, telan, tidak batal. Jadi kita punya fuqaha sampai seperti itu. Ya, belajar mereka mendalam. Sama seperti yang di hidung. Ingus suci. Tapi kalau ingusnya yang tadi keluar bersumber dari dalam perut, kita merasakan baunya berbeda, bau busuk, najis. Menarik ingusnya khaysum, muntahal khaysum namanya, muntahal khaysum. Pangkal, ujung pangkal ini. Kalau dia belum lewat dari sini, lagi puasa ceritanya nih, kita tarik gak batal. Tapi kalau sudah lewat dari sini, apalagi sudah keluar dari sini, kemudian ditarik kembali, dan dia kembalinya lewat pangkal tulang ujung ini. Itu kan jalurnya masuk juga tenggorokan. Batal. Membatalkan puasa. Darah tercampur dengan air liur ketika puasa. Kalau darahnya banyak, telan darah ketika lagi sariawan atau gusi berdarah lagi puasa, darahnya keluar, telan, batal puasanya, telan najis. Atau darahnya tercampur dengan liur,
juga batal ditelan. Ukuran batalnya itu lewat tenggorokan, lewat makharijul huruf kha. Jadi kalau ada salah satu guru kami mengiaskan, lagi puasa Ramadan, kemudian dia masukkan es krim ke dalam mulut, tapi belum telan, batal tidak? Gak batal, makruh. Kapan dia batal? Dia telan lewat tenggorokan, batal. Ukuran batal di tenggorokan, bukan di dalam mulut. Makanya mencicipi makanan itu, ketika ada yang masak diperbolehkan sekedarnya saja. Oh sudah, hanya rasa bukan makan. Jangan lagi, kalau ditelan makan namanya, rasa. Diperbolehkan di dalam kitab-kitab fikih untuk bisa menyelesaikan makanan itu agar tidak berlebihan garamnya atau seterusnya. Ini masalah di dalam puasa. Kemudian masalah di dalam sholat. Lagi sholat, ludah terkumpul, telan batal tidak sholatnya? Nah, kita harus tahu kaidah. Segala sesuatu yang membatalkan puasa, hal itu juga membatalkan sholat. Hadza kaidah ya, al-muftirat namanya. Mubtilatus sholati minha al-muftirat. Hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah hal-hal yang membatalkan puasa, maka hal itu juga membatalkan sholat. Kasus sholat sekarang, lagi sholat, ludah terkumpul, ditelan ludahnya, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, lendir. Lendirnya terkumpul, sudah lewat makharijul huruf kha. Kemudian ditelan lendirnya, membatalkan sholatnya. Kemudian menelan liur, atau ada muntah keluar, ditelan dalam sholat, membatalkan sholatnya. Menelan darah, atau darah yang tercampur dengan liur, membatalkan sholat ketika ditelan. Kecuali yang dimaafkan tadi, memang sakit. Sakit ini disebut dengan najis yang ma'fu, dimaafkan karena dia sakit. Ini syariat kita tidak membebankan orang yang tidak mampu. Sama seperti salasil baul. Ada penyakit namanya beser, keluar kencing terus. Itu dia sholat gak apa-apa. Tapi memang teknisnya akan beda dengan orang normal. Yang penting dia ketika mau sholat harus masuk waktu, baru mulai wudhu. Gak boleh wudhu sebelum waktu, karena dia ini kan dimaafkan, ada uzur. Caranya beda dengan orang normal. Orang normal yang tidak kena penyakit itu bebas, dia mau wudhu kapan saja, tidak harus tunggu masuk waktu sholat. Tapi kalau orang yang kena penyakit ini disyaratkan dia harus wudhu ketika sudah masuk sholat. Kemudian ditambal, dia punya kemaluan, pakai kapas atau apa, ya, sholat dia sah. Nanti di tengah-tengah keluar, dimaafkan. Ini kasus bagi orang-orang sakit juga di rumah sakit yang pakai, sekarang ada popok itu bagi orang tua-tua itu, ya, dia kencing di situ sambil sholat, sah. Kalau dia memang sakitnya keluar terus, itu dimaafkan. Itu cuma tadi teknisnya beda. Dia itu sekali sholat saja, sekali wudhu, gak pakai tunggu, saya belum batal wudhu, gak, habis sholat sudah batal dia, tanpa harus dia batal wudhu. Beda dengan orang normal. Kalau tidak membatalkan wudhunya, ada 4 hal itu yang membatalkan wudhu, tetap dia suci. Tapi kalau orang yang salasul baul, dia harus tetap mengulang wudhunya setiap kali sholat, dan sholatnya ketika masuk waktu. Itu dijelaskan di dalam kutubul furu', kitab-kitab cabang-cabang ilmu fikih. Ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan di hadis 332. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat wal afiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.